Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razi Paleva. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad dan mujtahid. Sebagaimana yang kita tahu, ijtihad menurut istilah adalah bersungguh-sungguh. Kalau menurut bahasa, ijtihad adalah berusaha atau berupaya bersungguh-sungguh. Hukum dalam ijtihad adalah sebagai upaya untuk menemukan hukum tentang sesuatu masalah yang belum disebutkan secara khusus dalam nas dan secara terperinci. Kalau kita lihat dalam sejarah ijtihad telah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah mujtahid atau ahli ijtihad. Pertama, ijtihadnya terbatas dalam hukum atau masalah-masalah yang belum ditentukan dalam Al-Quran. Seiring berkembangnya ijtihad, setelah hukum ijtihad ini juga sangat populer dalam sahabat-sahabat beliau. Ketika Nabi wafat, ijtihad ini mulai berkurang dari segi karena hal tersebut dikarenakan karena berturunnya wahyu dan hadis-hadis pun tidak ada yang bertambah. Pada hal ini karena pada saat itu agama Islam dilanda dengan penuh masalah yang baru, sehingga para sahabat harus memutuskan hukum atau ketentuan dari masalah tersebut. Dalam hal ini, apabila ijtihad tersebut atau Rasulullah mengijtihadkan itu yang benar, maka Allah akan turunkan wahyu tentang kebenaran tersebut. Dan apabila Rasulullah SAW salah dalam berijtihad tersebut, maka Allah akan menurunkan wahyu untuk meluruskan hal tersebut. Dalam bermujtahid atau ahli ijtihad, kita harus memahami tentang Al-Quran, mengetahui nahsuk dan mansuk, kita mengetahui sunnah, kita mengetahui ilmu dirayah hadis, kita mengetahui asbab al-wurud hadis, dan kita memahami tentang bahasa Arab. Model-model ijtihad yaitu qiyas, ihtisan, masalah mursalah, sudud dzariyah, urf dan istishab, ijtihad mutlak dan ijtihad fil mahzab. Ijtihad fil mahzab ini bermaksud tentang para pemimpin atau imam-imam yang mengambil ketentuan atau hukum dalam agama. Di dalam ijtihad terdapat 3 kelompok, yaitu yang membuat ijtihad sebagai ajaran Islam, karena ijtihad merupakan berfungsi sebagai sumber hukum Islam, adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkannya hukum, akan tetapi tidak ditentukan baik di Al-Quran maupun di hadis. Dalam ijtihad terdapat 3 golongan, yaitu ittiba', taklid, dan taliban. Ittiba' yaitu upaya umat muslim untuk mengikuti atau menuruti semua yang telah diperintahkan, yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, ittiba' sama saja dengan melaksanakan ajaran-ajaran Islam sesuai yang telah Nabi Muhammad SAW lakukan juga. Seperti Nabi sangat menghindar dalam sembahyang dalam terbitnya fajar, maka seseorang yang meneladani Nabi, maka dia akan meninggalkannya juga. Yang kedua itu taklid. Taklid itu suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik itu pendapat dan perbuatannya, atau sikap seseorang yang mengikuti pendapat orang lain belum tentu tahu dalil-dalilnya. Misalnya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang sama maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.